Selamat malam saya ucapkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Kali ini saya akan melakukan perjalanan full trip dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lempuyangan dengan kereta api Progo. Dan di sini ya di stasiun Pasar Senen kita kira-kira keseruannya bagaimana naik kereta api Progo yang biasa saya naik Majapahit, sekarang saya naik Progo teman-teman. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini dan jangan di skip. Oke teman-teman, ini adalah hari Minggu tanggal 20 April 2025 setelah melakukan Paskah. Saya sekarang mau memberangkatkan diri di stasiun akhir Lempuyangan dengan kereta api Progo yang sebenarnya masih lama perjalanannya, jam 23 lebih 20 menit, tapi saya sudah siap pada pukul ini mau jam 9 sih. Dan seperti biasa di hari weekend itu stasiun Pasar Senen ramai teman-teman, apalagi ada kereta api Bogowonto, ada kereta api Tegal Bahari, Mataram, jadi ramai bener ini teman-teman. Dan saya nanti akan mau melakukan boarding pass 2 jam sebelum keberangkatannya teman-teman. Yuk kita masuk stasiunnya. Oke, dan ya teman-teman, stasiun Pasar Senen juga memiliki stasiun unik, yaitu dimana dari ujung sono sampai ujung sono terdapat gerai-gerai makanan. Jadi bagi para penumpang yang ingin melakukan pembelanjaan makanan, minuman, bisa membeli di sini terlebih dahulu sebelum masuk kereta, atau bisa membeli di kereta seperti itu. Dan dilihat seperti inilah stasiun Pasar Senen sudah direnovasi aktif. Dan di dalam sono teman-teman bisa dilihat di situ adalah boarding passnya nanti teman-teman, untuk di hall yang memakai face recognition. Sebenarnya digabung sih face recognition sama untuk tiket, jadiin satu di situ. Gitu aja sih teman-teman. Oke, dan beginilah area ruang tunggu bagian dalam teman-teman, ramai sekali karena di sini adalah ruang tunggu yang paling adem, sudah dipasang AC-AC ya teman-teman. Jadi rame. Dan di situ ada kereta api Madiun Jaya, di sebelah sana ada kereta api Bogowonto kalau nggak salah. Oh, Bogowonto Mataram atau Tawang Jaya Premium, saya lupa. Jadi ya rame lah. Dan masih masuknya Idul Fitri ya. Masih suasana Idul Fitri. Oke, kita sudah mencetak tiket kereta api Progo 2 jam sebelum keberangkatan, full trip ya, dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun Lempuyangan. Nanti kita akan boarding list. Oke teman-teman, kita langsung saja ke jalur 3. Kereta api Progo disiapkan di jalur 3. Kita pakai face recognition ya. Oh iya, face recognitionnya di... Oh ya, nggak ada face recognition ya, lupa saya. Oke, sekarang kita melewati bawah dari kolong stasiun Pasar Senen. Kita ke atas untuk melakukan boarding. Ternyata tadi di depan situ hanya pemeriksaan. Dan sayangnya ini nggak eskalator full trip ya. Jadi ada sebagian tangga di situ dan kita masuk pakai face recognition. Itu dia, KA Progo dengan pembangkit Taksaka. Sungguh heran ya. Oke, semoga kita bisa. Oke. Seperti itu teman-teman, kereta api Progo. Kita di ekonomi berada di ekonomi berapa? 8 ya teman-teman, paling belakang sendiri. Oke teman-teman, sekedar informasi aja, dahulu kereta api Progo ini adalah kereta api berkelas subsidi dengan kursi ekonomi 106 tempat duduk, yang kita tahu seperti kereta api Bengawan, kereta api Serayu, dan kereta-kereta api subsidi lainnya. Kemudian pada saat itu subsidinya dicabut di GPK 2023 kalau tidak salah ya, dicabut dan kastanya jadi naik kelas. Jadi dia bukan kereta subsidi lagi, tapi memakai kereta api rangkaian seperti 106 tempat duduk ya, macam kereta api Pasundan
kereta api yang harganya mahal, seperti Mata Remaja juga tuh. Nah, seperti itu. Kemudian di GPK 2025 ini, kereta api Progo mendapatkan lungsuran yaitu New Generation. Dan akhirnya kereta api Progo ini mendapatkan full armada New Generation dari ekonomi 1 sampai ekonomi 8. Dahulu juga unik ya, kereta api Progo ini sering membawa kereta satu eksekutif. Itu biasanya berada di belakang rangkaian. Dan biasanya juga di belakang ekonomi 8 itu terdapat kereta makan, kemudian di belakang kereta makan terdapat kereta eksekutif. Itu hanya berada di waktu-waktu weekday. Waktu-waktu weekend, bukan weekday. Kalau weekday ya full ekonomi. Jadi agak aneh juga ya Progo ini. Itu teman. Sekilas informasi Progo. Progo juga berasal dari nama sungai yang berada di kabupaten, saya lupa kabupaten mana, tapi berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan maka dari itu Progo dinobatkan untuk berhenti di Lempuyangan. Tidak nyampe Solo, tidak nyampe manapun, seperti itu. Dan persiapan masuk langsiran kereta api Progo oleh lokomotif pelangsir stasiun Pasar Senen C3 berapa itu? Pembangkit Taksaka, unik ya. Padahal pembangkitnya Progo lagi dipinjam Taksaka, tapi Taksaka menganugerahkannya kepada pembangkit punya Taksaka. Dan staf formasinya di depan itu ada lokomotif, nanti di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit terdapat ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4. Di belakang ekonomi 4 terdapat kereta makan, di belakang kereta makan terdapat ekonomi 5, ekonomi 6, ekonomi 7, dan ekonomi 8, dan ekonomi terakhir yaitu ekonomi 8. Tapi aku bingung, ini kenapa ekonomi 4 di sini ya? Jangan-jangan staf formasinya 3 lagi di depan. Sudah diacak-acak nih. Oh iya, sudah diacak, ternyata ekonomi 4 di belakang kereta makan. Ada di depan ternyata ya. Wah, sudah diacak-acak oleh Yogyakarta. Dan kita berada di ekonomi 8, itu paling belakang, dekat semboyan 21 malam. Semboyan lampu terpasang, S21 malam. Dan itu dia lokomotif pelangsir. Dan inilah lokomotif Pasar Senen ya teman-teman ya. Oke, kita dipersilakan masuk di ekonomi 8 ini teman-teman, di kursi 15. Oke, dan kita berada di samping kereta ekonomi 8 dari kereta api Progo Pasar Senen LPN dengan kode sarananya K3 02459YK. K3 menandakan kereta api kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 24 adalah tahun pertama kali dinas di tahun 2024. 59 adalah nomor absennya. K59 YK adalah dipo induknya, dipo induk Yogyakarta. TS adalah tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian, dan berat kosongnya sebesar 41.000 kg. Lalu, wah, MD-nya belum ditulis. Padahal ini ditulisnya didinaskannya tahun 2024. PA-nya juga belum ditulis dan PAYAD-nya juga belum ditulis. Namun di kotak-kotak pemeriksaan ini sudah tertulis, teman-teman. Oke, ini dia teman-teman lokomotif untuk kereta api Progo C1.
yaitu dengan kode logonya CC2018329 di Poinduk SMC. CC menandakan kereta ini lokomotif ini berada di 3 ganda roda di depan dan 3 ganda roda di belakang. 201 adalah tipe lokomotifnya yang hidungnya kotak. Lalu ada 83, tahun pertama kali dinasnya di 1983. 29 adalah nomor absennya ke 29, dan di Poinduknya adalah di Poinduk SMC. Keren ya lokomotif ini. Oke teman-teman, kita bahas fakta kedua menarik untuk kereta api Progo. Oke, kereta api Progo ini adalah kereta api keberangkatan terakhir dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Ya, sebelumnya masih ada kereta api terakhir yaitu KA Tawang Jaya. Namun kereta api Progo ini adalah kereta api terakhir untuk di lintas tengah dari arah Jakarta menuju lintas tengah. Ya, perjalanannya nanti di Bekasi tiba pukul 23.58. Jadi bisa disebut kereta terakhir. Sementara untuk Tawang Jaya, dia diberangkatkan dari sini 23.50-an gitu. Namun pas sampai Bekasi dia udah jam 00 titik berapa gitu. Seperti itu. Jadi menarik ya, ini adalah kereta api terakhir. Nah, sekarang untuk kereta api New Generation sudah dimudahkan dengan menutup dan membuka pintu dengan tombol. Jadi kita pencet tombol seperti ini dan pintu sudah tertutup. Tuh. Kalau mau buka tinggal dibuka. Nah, dan ini nanti akan mati dengan sendirinya oleh kondektur di ruang kereta makan. Dan di samping ini juga terdapat kereta api Tawang Jaya Premium ya teman-teman, dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Lokomotifnya belum siap dinas, kayaknya belum ada lokomotif nempel di situ. Oh iya teman-teman, untuk toilet dia berada di belakang rangkaian kereta dengan kodenya di sini nih. Nah, di belakang ini ya teman-teman, tulisan ini itu berarti udah akhir toilet. Jadi di sini ada toilet untuk pria dan di sini adalah untuk toilet wanita. Nih, berwarna pink ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam toilet yang pria. Oke, cara menutupnya tinggal di slot ya teman-teman. Di sini terdapat kaca. Di kaca juga ada wastafel di sini. Air yang mengalir dengan normal. Ini ada foot washer ya teman-teman. Jadi untuk mencuci kaki atau wudhu, airnya mengalir dengan normal. Kemudian ada klosetnya, kloset duduk, pegangan, pewangi ruangan. Lalu ada jet shower, air yang mengalir dengan normal. Tombol flash untuk membilas. Lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian dan yang lain-lain. Mantap ya teman-teman. Oh iya teman-teman, keunikan kereta api New Generation ini adalah di depan situ dan sini ini adalah tempat untuk AC teman-teman. Jadi air conditionernya di sini nih, AC-nya di pojok kanan dan pojok situ, dan di tengah-tengah itu adalah tangki air dan bisa diisi lewat atas, bisa juga diisi lewat bawah. Lewat bawah seperti ini. Dimasukin selang lewat sini, airnya nanti naik ke atas, disedot dan ditampung. Oke, tepat pukul 23:20 kereta api Progo diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Semoga perjalanan kali ini selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saya sudah menutup pintu dan ini belum dikunci oleh Bapak. Bentar lagi ini akan terkunci. Oke, sebentar lagi. Oke, nah dia udah terkunci seperti ini. Ini kalau kita tekan, ya, ini saya tekan nih, sudah tidak bisa dibuka lagi. Keren ya.
depan stasiun Pasar Senen. Semoga selamat sampai tujuan di stasiun Lempuyangan. Oh ya, Progo juga sudah 120 km per jam ya teman-teman. Jadi ini full ngebut via perjalanan. Jadi perjalanan kita hanya menempuh waktu 7 jam. Lebih 20 menit kalau tidak salah ya guys. Oke teman-teman, KA Progo telah melakukan pemberhentian pertamanya di stasiun Jatinegara. Dan pemberhentian KA Progo ini cuma hanya 2 menit dan banyak penumpang yang naik dari stasiun Jatinegara. Dan tadi Progo agak sedikit terlambat masuk stasiun Jatinegara. Kayaknya sebentar lagi akan diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Pemberhentian pertama di stasiun Jatinegara. Teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Bekasi dan ini kayaknya terlambat ya, jam 23 lewat 46. Seharusnya kita diberangkatkan 23 lewat 45, jadi cepat ini pemberangkatannya. Ada CL spam 35 lagi. Oke teman-teman, jadi seperti inilah sambungan antar keretanya, sudah menggunakan akordeon ya. Rusak teman-teman. Seharusnya sudah persiapan ini diberangkatkan. Dan oke, udah S35 semuanya 4041 ya. Kita akan ke restorasi lewat gerbang depan di sini. Oke teman-teman, saya nggak tahu di ekonomi berapa. Kasar sekali. Seperti itu. Tinggal di tinggal dipencet aja. Nah, tinggal dipencet aja guys. My God. Kita sudah sampai di restorasinya. Oh, masih rame ya.
kereta api Progo memasuki stasiun Cikampek meninggalkan Daop 1 Jakarta. Sampai jumpa Daop 1 Jakarta. Wah, di situ tersimpan CL Jatiluhur dan komuter lain Walahar berserta loknya ya teman-teman. Dan kita akan mengambil percabangan ke arah ke kiri menuju ke arah lintas Cirebon, Semarang Tawang, dan Surabaya Pasar Turi. Untuk ke kanan itu kita akan menuju ke arah Bandung sampai ke Kroya teman-teman. Nah, kita menuju ke kiri nih percabangannya ya teman-teman. Di sana Daop 2, di sini Daop 3. Oke, kita sudah meninggalkan stasiun Cikampek dan sinyalnya sudah memasuki stasiun Daop 3 Cirebon. Welcome Daop 3 Cirebon. Oke teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Haurgelis. Wah, hujan teman-teman di stasiun Haurgelis. Kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Haurgelis ya teman-teman, dan kondisinya hujan. Daop 3 Cirebon hujan, dan kereta api Progo mengalami keterlambatan 1 menit sebenarnya, tapi udah bisa ngejar keterlambatan di sebelum-sebelumnya sih. Dan sebentar lagi kereta api Progo akan diberangkatkan dan saya akan menuju ke restorasi untuk menikmati makan malam, apalagi kan dingin begini. Kita makan dengan minum-minuman yang enak tentunya. Baik teman-teman, di sini adalah restorasi dari KA Progo sendiri, M102412YK. Jadi di situ sudah ada meja pantry untuk prama-prami menyiapkan makanan. Di situ sebenarnya ada musola. Di situ ada ruang operator teman-teman. Disitulah pusat kendali pintu-pintu otomatis itu. Dan bangkunya di sini juga lumayan ya. Dan keretanya sudah mode malam. Sekarang kita upacara buka jendela kali ya. Dan gelap. Oke teman-teman, sekarang saya sudah memesan satu menu, yaitu wedang uwu dan ada hokben teman-teman. Ini dibanderol dengan harga 45.000 dan wedang uwunya seharga 17.000. Ini gula batu ya. Kita pertama opening buka makannya dulu. Seperti layaknya hokben biasa ya teman-teman. Kita masukin gula batu di wedang. Enak ya.
Jadi seperti ini teman-teman tambahkan. Ini dia wedang uhunya. Tadi saya sudah masukin gulanya dan masih panas, enak ini, hangat-hangat. Apalagi di luar sudah kondisi hujan, bersama makan, kita makan malam ya teman-teman ya. Ada hokben. Oke, selamat makan kita. Teman-teman, mari makan. Ya. Seperti biasa, saya nasi hokben pada umum. Sekarang kita coba wedang uhunya. Wanginya enak, rempah-rempah asli banyak, terus menghangatkan tubuh, menghangatkan jiwa dan raga. Soalnya masih panas ya guys, bisa dilihat. Enak, rempah-rempah jamu seperti ini enak, disajikan di malam-malam. Ini hari sih, kotak Cirebon. Bentelan kecil dan malam-malam atau dini hari bersama wedang-wedangan, makan, dihidupkan dengan pemandangan malam yang gak bisa melihat apa-apa. Sungguh pemandangan indah. Ini kalian bisa melihat, ini adalah ornamen batik Jogja ya teman-teman. Cakep ya, ditambah lagi ornamen kayu-kayu ini. Namun di kereta api New Generation angkatan 23 ini nggak ada teman-teman, jadi hanya di angkatan 24 saja, seperti itu. Dan ya semuanya sama, yang membedakan hanya ini saja, itu. Kereta ini sedang memasuki siber atau tikungan di Jatibarang, jadi terkena taspat, makanya kereta tidak bisa melaju 120. Tadi saya sempat merekam kereta melaju di 120, namun ya langsung turun lagi. Dan taspat tertinggi tadi 122, tembus 2 km. Keren. Nah, ini harusnya jembatan Jatibarangnya nih. Di depan adalah sibernya, nanti melintasi langsung stasiun Jatibarang. Dikala kereta-kereta pas-pasan. Sama kah Batavia ya, kayaknya ya, pakai C6 tuh ya. Ini tikungannya siber ya. Ini lagi posisi kereta lagi belok ke arah kanan. Terus tidak lama lagi melintasi stasiun Jatibarang yang berada di sisi sebelah kanan sebenarnya. Di sisi sebelah kiri ada gudang pupuk, kiri stasiun Jatibarang. Tidak bisa melihat apa-apa, hanya melihat lampu-lampu rumah warga yang hanya bisa disaksikan. Di stasiun Jatibarang. Nah itu dia teman-teman, gudang pupuk stasiun Jatibarang di sebelah sana ya. Oke, kita melintasi langsung stasiun Jatibarang. Hujan kondisi di luar. Nah ini stasiun Jatibarang. Ini sudah bisa dipacu top speed 120 km per jam. Nanti kita akan lihat live tracking lagi, kira-kira bener gak 120. Semoga kejar 120 sih. Tapi udah mendekati Cirebon nih guys, jadi agak susah. Lihat guys, kecepatan maksimalnya tadi 109. Aduh, udah mau Cirebon, bagaimana mau digaspol sudah. Nah
track marknya sudah baru 107, 109. Tempat tertinggi 109 sih tadi. Ini mainin masinis nih tinggal mainin pengereman aja. Kalau malam-malam begini mah hujan kan, kalau digas-gas terus licin, tinggal main pengereman. 120 guys, mungkin setelah Cirebon deh. Coba 120 nggak ya? Oke teman-teman, kita melintasi langsung stasiun Cirebon ya. Nih, stasiun Cirebon. Dan sebentar lagi kita akan melintasi langsung, akan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Dan kita patut bersyukur karena Pak Masinisnya tepat waktu, walaupun tadi di trek-trek sebelumnya agak telat, tapi pas masuk Cirebon ini tepat waktu sih. Dan semoga udah nggak hujan ya, berharap. Ini menuju petak stasiun Cirebon Perujakan. Oke teman-teman, akhirnya kita bukan finish sih, akhirnya kita menyelesaikan perjalanan dari Daop 1 menuju Daop 3 Cirebon. Nah, sebelum itu saya juga udah pernah ke Cirebon Perujakan ini dan Cirebon Kejaksan. Waktu naik kereta api Tegal Bahari dan kereta api Argo Cirebon yang dulu di GPK 2023 masih beroperasi dan sekarang sudah dilebur menjadi Gunung Jati dan KA Cakrabuana, seperti itu. Dan ini belum dibuka ya pintunya ya, tunggu sampai masuk peron. Di stasiun Cirebon Perujakan ini juga lumayan sepi ya teman-teman, karena ini kereta terakhir ya. Jadi apalah daya, itu udah ada bapak pengisian tangki air. Oke, sudah bisa dibuka teman-teman. Sudah di stasiun Cirebon Perujakan disambut dengan lagu kedatangan kota Cirebon. Berhenti. Oke, akhirnya kita sudah menyelesaikan trip sampai Cirebon Perujakan. Itu dia. Iya. Iya, gerbong 4 Bu. Iya, tinggal naik aja. Mantap ya, dan bener ya, M102412 YK. Wih, Sembrani melintas langsung dari arah sebelah sono ya teman-teman. Ini unik, stasiun Cirebon Perujakan memiliki 2 jalur percabangan. Kalau ke arah sono, ke arah pantai utara atau ke arah Semarang, kita akan berbelok ke sini menuju ke arah Purwokerto menuju jalur tengah. Kita ke belakang guys. Nah, ini pengisian di atas. Sebenarnya bisa pengisian di bawah guys, tapi ya tergantung KDK sih. Dia juga pengisian di atas, seperti itu. Wow, ini ya teman-teman. Jadi trainmarknya sudah F dengan bugi K10 dan berat maksimalnya di 48 kilo 48.000 kilogram. Mau kilometer saya lagi. Itu dia, Sembrani masuk. Sang ratu. Sang ratunya, wis. Sang ratunya jalur selatan. Loknya berapa tuh? Nggak kelihatan. Lok Tuti. Oke, kita masih di belakang lagi, dekat Semboyan.
Oke, katanya ya sudah persiapan masuk. Padahal Singosari masuk tadi ya. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Ketanggungan dengan ya mata saya tadi hampir tertidur. Ya semoga kalau tertidur pun ya sudahlah, tidak apa-apa perjalanan itu. Dan Ketanggungan gak dapet peron belakang, jadi mau nggak mau harus maju ke peron 5. Dan ini saya buka aja. Tuh mau dapet peron. Gelap ya. Di sebelah sono guys, bukan di sebelah sini, salah. Nah, di sebelah sono no. Dan berhenti di stasiun Ketanggungan. Bagi Anda yang mengakhiri. Oke. Tepat waktu pukul 2 lewat 38 menit diberangkatkan dari stasiun Ketanggungan. Saya nggak tahu ini tepat waktu atau enggak. Ya by the way teman-teman, kalian lihat nggak kaca ini ternyata dilapisin double, jadinya ada double kaca di sini dan di luar. Ya, di luar berembun itu, nggak kotor kaca di luar. Nah, stasiun Ketanggungan. KA Progo melayani pemberhentian normal di stasiun Ketanggungan. Selanjutnya KA Progo akan berhenti di stasiun Prupuk. Nah, itu stasiunnya. Bisa dilihat ya, peronnya tidak panjang. Itu Bapak PPKA-nya. Dia sudah memiliki kanopi, kerennya stasiun Ketanggungan. Tadi juga mau masuk sini kita berpas-pasan dengan KA Argo Solonensis. Ya mungkin Agus Argo Lawo atau Argo Dwi Pangga gitu. Oke, kita kembali ke seat kita. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Purwokerto. Di situ ada depo penyimpanan kereta, di situ ada depo lokomotif, depo keretanya di situ, depo lokomotifnya di situ, Purwokerto. Itu ada loko ya, ya gitu. Setelah melewati stasiun Prupuk, saya langsung tertidur. Udah sampai Purwokerto. Nah, jadi seperti ini teman-teman jika diisi dari area bawah, nggak perlu naik ke atas. Dan di stasiun Purwokerto juga ini ada bangunan terbarunya, jadi bisa masuk di sini. Di situ ada ruang kendali pusat. Depo kereta Purwokerto. Majelis Manlio berhenti sebelum crossing passenger paling udara. Oke teman-teman, kita sudah diberangkatkan tepat pukul waktu di stasiun Purwokerto. Oke, jadi teman-teman untuk pergantian kru petugas masinis tuh berada di dua stasiun. Tadi di Cirebon, masinis dari Jakarta diganti, dari Cirebon masinis Cirebon diganti di sini. Sebenarnya dari sini akan terus berjalan hingga stasiun
akhir Lempuyangan, jadi tidak diganti-ganti lagi ya. Terus masuk kereta api apa itu, aku nggak tahu. Kapan 324 PWT ternyata teman-teman. Nampaknya Malioboro Express. Oke, ini adalah daerah kekuasaan operasional Daob 5 Purwokerto, pusat di sini teman-teman. Di samping juga terdapat, oh itu di sono adalah kereta api Malioboro. Wih, LD-nya banyak teman-teman. Itu kereta apa ya? Oke. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Kroya. Di sini terdapat percabangannya, yaitu di sono ya teman-teman, di arah Bandung dan di arah Cirebon. Nggak berhenti cukup lama, sebentar lagi diberangkatkan ini. Stasiun Kroya juga menjadi stasiun tersibuk karena hampir setiap jamnya pasti ada kereta masuk, entah dari arah jalur tengah, entah dari arah Bandung. Jadi ini bisa disebut stasiun tersibuk melayani kereta api jarak jauh. Tadi aja ada kereta Kahuripan ternyata telat, jadi imbasnya ke Progo yang akan telat juga. Padahal dia udah telat tapi ngejar ketelatan itu. Sabar. Dan ini sudah menunjukkan azan subuh. Wah teman-teman, tahu nggak ini kereta apa ini? Kereta langka loh ini, gerbong langka loh ini. Kaget aku, makanya ada C6 tadi. Oh ternyata habis narik ini nih. Coba teman-teman yang tahu boleh cek di kolom komentar kereta apa ini ya, gerbong apa ini. Akhirnya teman-teman, kita sudah di stasiun Kutoarjo. Satu pemberhentian lagi, yaitu stasiun Wates. Ya, saya nggak tahu di Kutoarjo ini lambat atau enggak. Yang penting kita mau ke restorasi habis nih. Soalnya ya dapatnya di sini nih. Itu dia teman-teman, fajar yang indah di stasiun Kutoarjo sampai Wates. Mantap ya teman-teman, semoga
semoga ada tempat untuk kita buat duduk rekam-rekam.
Oh iya, kita sudah tiba dan berhenti di perjalanan kita terakhir di stasiun Wates. Pemberhentian terakhir sebelum stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Ya, perjalanan kali ini cukup menyenangkan, seru, apalagi fajar. Kita perjalanan malam tuh enak. Apalagi ini kita pagi harinya disambut dengan fajar di arah sebelah mana ya ini ya, saya nggak tahu lagi. Yang indah, asri sekali nampaknya, keren deh, indah pokoknya. Progo tuh bagus. Sebentar lagi akan melewati stasiun Kali Progo yang diambil dari nomor kereta ini, teman-teman, di petak stasiun Sentolo itu. Yuk kita teruskan perjalanan ini. Sudah diberangkatkan dari stasiun Wates. Expela Kalimenur dikenakan taspat di sini. Di lokasi inilah kereta api Argo Wilis dan Argo Semeru saling PLH ya, dikarenakan adanya jalur yang tidak baik dilewati oleh Argo Semeru, sehingga menyebabkan King Wilis dari arah sebelah Bandung menabrak bagian kereta api Argo Semeru. Ini dia petak X stasiun Kalimenur. Stasiunnya ada di sebelah kanan, jadi dikenakan taspat ini.
dan sesaat lagi akan melintasi stasiun Sentolo, dan setelah stasiun Sentolo akan memasuki Kali Progo, nama yang diambil untuk kereta api Progo. Wih, lokomotifnya terlihat ya, berbelok menanjak, bagus. Ini biasanya dipakai spot-spot hunting oleh para railfans, soalnya tempatnya berkelok terus dapat view-nya. Nah, biasanya di sebelah kanan teman-teman, atau enggak di depan situ, di bukit, dipakai oleh para railfans untuk menyegat kereta. Paling banyak spot hunting di sini. Sebentar lagi melintasi stasiun Sentolo. Ini teman-teman, ada yang hunting di sekitaran sini. Wih, ketemu apa tuh? CL ya, kayaknya ya. CL bandara. Tiba-tiba kaget. Wah, ini juga biasa sering dipakai nih oleh para railfans. Tuh kalau kalian lihat lokomotifnya belok sedang berderu menanjak. Nah itu teman-teman, nampak terlihat kelok mertan, spot hunting para RF Daop 6 Yogyakarta. Nah ini dia teman-teman, biasanya para railfans itu pada spot di sini nih, karena dia menikung begini. Nah teman-teman, ini adalah kelok mertan. Tuh terlihat ya lokomotifnya ya. Karena setelah itu dia langsung berbelok lagi. Tuh, ini adalah kelok mertan. Jadi kalau view-nya di belakang keren sih, tapi kita lagi di restorasi. Masuk di situ banyak spot hunting juga di situ. Langsung berbelok ke arah kanan. Biasanya juga ada yang hunting di sekitaran sini nih teman-teman. Di sini spot hunting kelok mertan di sini. Bagus ya. Kalau spot huntingnya Daop 1 Jakarta rame di mana-mana teman-teman. Itu sudah terdapat semboyan 8 mendekati sinyal masuk stasiun Sentolo. Di sini juga ada spot hunting yang lumayan enak juga. Nah, Sentolo. Ada yang rekam ibu-ibu. Seru ya. Oke, kita mendapatkan semboyan 5 di sini. Di sinyal masuk stasiun Sentolo. Oke, kita persiapan melintasi stasiun Sentolo. Sentolo Station. 1 PPK siap menerima kedatangan kereta. Persiapan Kali Progo.
Ini dia teman-teman, Kali Progo menjadi nama tersendiri untuk KA Kereta Api Progo. Oke. Iya. Penangannya tidak ada kau nih. Oh, mau nih. Penangan. Penangan. Gak masak apa nih? Sesuai ngajar kita gak mana kenapa? Telur gini tapi nang malu ya seterus deh dia bikin apa gimana telur tak mau betul kau yang ada lima ya menculat aku apa KM itu menculat banyak saya ini buka mana deh lawannya dong agak mundur aku es kebetulan. Baik teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Yogyakarta Lempuyangan dan kita tutup tripnya sekian sampai sini. See you in the next trip.